Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, sebelum kita memulai pelajaran materi kita di hari ini, waktu dan kesempatan yang telah ditunjuk untuk teman yang memimpin doa, silakan. Amin. Ya, teman yang sudah ditunjuk untuk is breaking, silakan. Ya, materi kita di hari ini adalah menyangkut tentang asesmen diagnosis. Untuk ketahuan Bapak Ibu semua bahwa asesmen diagnosis itu ada dua ya. Yang pertama adalah non-kognitif, asesmen diagnosis non-kognitif, dan asesmen diagnosis kognitif. Kita pelajari bersama. Yang pertama adalah asesmen diagnosis non-kognitif. Asesmen non-kognitif yang dilakukan di awal pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk melihat kondisi siswa baik secara non-kognitif maupun secara kognitif. Asesmen diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran diberikan pada siswa untuk mengetahui yang pertama itu adalah kesejahteraan psikologis dan emosional siswa, yang kedua aktivitas siswa selama belajar di rumah, yang ketiga adalah kondisi keluarga siswa. Dalam melaksanakan asesmen diagnosis di awal pembelajaran, guru perlu melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap tindakan lanjut. Terkait persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif, keterampilan guru untuk bertanya dan membuat pertanyaan dapat membantu guru untuk melaksanakan atau dapat mendapat informasi yang komprehensif dan cukup mendalam. Berikut ini guru dapat mempelajari bagaimana strategi tanya jawab antara guru bersama murid dalam asesmen diagnosis non-kognitif dengan menggunakan atau dengan daftar pertanyaan kunci. Yang pertama adalah apa saja yang memfasilitasi kamu selama belajar dari rumah. Yang kedua adalah hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah. Yang ketiga adalah apa harapan kamu tentang belajar di rumah ini, atau harapan kamu seperti apa tentang belajar. Nah, untuk guru bisa memotivasikan siswa dalam proses belajar mengajar dan dengan tanya jawab, guru harus memberikan gambar emosi positif dan negatif untuk jawaban siswa. Untuk materi asesmen diagnosis non-kognitif sudah bisa mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, mari kita lanjut pada asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnosis kognitif digunakan untuk yang pertama itu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, yang kedua menyesuaikan pelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, yang ketiga adalah memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Yang ketiga di bawah rata-rata. Nah, seperti halnya dengan asesmen diagnosis non-kognitif, asesmen diagnosis kognitif juga melakukan tahap-tahap seperti yang pertama tadi, yaitu adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan contoh dari agama Kristen tentang rencana asesmen diagnosis non-kognitif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jenjang atau kelas, saya ambil kelas 4. Yang kedua adalah capaian pembelajaran, saya ambil fase B. Mengapa saya ambil fase B? Untuk kita bisa mengetahui keberadaan siswa dengan perkembangannya masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran adalah memahami keterbatasannya manusia, memahami keterbatasannya sebagai manusia. Nah, kita masuk pada
Ini tolong dilihat ya materinya. Bisa dilihat ya. Iya. Yang lebih dekat lagi biar Bapak Ibu bisa baca informasi apa saja yang ingin digali. Informasi yang saya ambil adalah iman Ayub diuji. Kemudian pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan ini tentang asesmen non kognitif. Adalah penekanan kamu, pernahkah kamu merasa sedih, kecewa, atau mengalami penderitaan yang berat? Kemudian lanjutannya adalah ceritakanlah pengalamanmu ketika mengalami peristiwa tersebut. Nah, gambar yang saya akan taruh di sini adalah gambar senyum dan gambar wajah cemberut untuk memberikan motivasi kepada siswa. Nah, langkah tindak lanjut yang saya harus ambil ini adalah perencanaan. Sekarang langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Yang saya lakukan adalah guru memperhatikan kesejahteraan siswa, persiapan siswa. Saya ulangi, guru harus memperhatikan kesejahteraan psikologis siswa dan sosial siswa. Yang berikut, yang kedua adalah aktivitas selama belajar dari rumah. Lalu alat bantu apa yang dibutuhkan? Saya beri gambar emosi siswa dan meminta siswa untuk mengekspresinya. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan positif. Iya, sekarang kita pindah pada contoh yang kedua tentang asesmen kognitif. Dia dengan durasi waktu, saya ambil, durasi waktunya saya ambil saya ambil 30 menit. Ya. Identifikasi materi yang akan diuji adalah iman Ayub diuji. Pertanyaannya, jelaskan sikap Ayub saat diajak sahabatnya untuk menyangkal Tuhannya. Kemungkinan jawabannya itu tidak mau mengikuti ajakan sahabatnya. Kapan? Ya, sebentar ya. Skornya kita pindah pada skor. Pahaman utuh itu dia mendapat nilai A. Sementara untuk B adalah tidak paham. Oh, sorry. Untuk jawabannya itu dia sangat paham, nilainya A. Dan paham sebagian, nilainya B. Kemudian tidak paham, nilainya C. Dengan memperoleh bobot tiap soal itu adalah 30. Bobot soalnya adalah 30. Terus rencana tindak lanjut adalah siswa di bawah rata-rata akan membuat kelompok belajar yang didampingi oleh orang tua atau pendampingan orang lain. Yang pertanyaan berikut, kepada siapa kamu meminta tolong saat kecewa? Kemungkinan jawaban adalah Tuhan. Bobot soalnya pun demikian 30. Rencana tindak lanjut adalah remedial atau pengayaan. Kemudian langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Langkah-langkah adalah yang pertama saya membuat jadwal, yang kedua adalah menyusun materi soal berdasarkan panduan. Alat bantu apa yang dibutuhkan? Saya ambil adalah soal asesmen
dan kunci jawaban. Kemudian yang kedua adalah panduan penilaian. Dan yang ketiga adalah panduan kategori hasil asesmen. Ya, demikianlah materi kita di saat ini. Ada yang belum memahami, silakan. Ada yang belum mengerti, silakan. Silakan untuk bertanya. Ya, kalau yang untuk materi di hari ini semua sudah mengerti, maka demikianlah hasil diskusi, hasil materi kita di hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.